punya Allah yang begitu kudus, begitu mulia. Tapi Engkau yang kudus, Engkau yang mulia itu Engkau mau turun ke dunia untuk lahir bagi kami, untuk mati dan bangkit bagi kami. Kami berterima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar. Tuhan, kalau sebentar lagi tiba waktunya bagi kami untuk duduk diam, mendengar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara, Engkau sendiri yang boleh menyapa hati setiap kami. Dan biarlah di dalam segala kelemahan Kau boleh pakai hamba-Mu untuk boleh menyampaikan akan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang baik, kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Shalom. Bersyukur saudara kita boleh hampir sampai di penghujung akhir tahun ini begitu ya. Sudah tinggal menghitung hari ya, beberapa hari lagi kita akan masuk ke dalam Natal, kemudian beberapa hari lagi juga kita akan mengakhiri tahun 2024. Saya yakin, saya percaya bahwa tahun 2024 mungkin sudah menjadi tahun yang memberikan kesan tersendiri bagi kita masing-masing. Beberapa waktu yang lalu saudara di dalam sebuah obrolan, di dalam sebuah pembicaraan begitu ya dengan beberapa orang, saya iseng bertanya saudara, saya iseng bertanya kepada mereka kira-kira apa sih kesan yang mereka tangkap dari tahun 2024. Dan sebagian besar di antara mereka berkata bahwa 2024 adalah tahun yang roller coaster, saudara. Betul? Apakah betul 2024 banyak roller coaster? Kalau betul boleh lambai tangannya, saudara. Wah betul ya, sebagian merasa ya 2024 adalah tahun yang penuh dengan roller coaster. Saudara, di dalam pembicaraan itu kemudian ada satu hal yang mungkin kami bicarakan, ingin komplain rasanya sama Tuhan ya, karena banyak sekali tantangan yang harus dihadapi. Ada situasi yang rasanya berat untuk kita jalanin. Tapi di sisi lain begitu ya, selain kita ingin komplain, kita sadar bahwa kita juga mungkin gak merasa cukup layak untuk komplain sama Tuhan. Karena kalau kita mau lihat flashback sepanjang tahun 2024, ada begitu banyak juga kebaikan Tuhan, berkat Tuhan, dan pelajaran yang mungkin Tuhan berikan di balik setiap tantangan yang sudah kita hadapi. Ada situasi yang rasanya bersifat paradoks saudara buat sebagian kita ketika kita berjalan di tahun 2024. Mungkin kita bisa berkata, aduh berat Tuhan tahun ini. Tapi di sisi lain kita juga bisa berkata, thank you Tuhan. Thank you karena tahun ini ada begitu banyak kebaikan Tuhan yang bisa saya rasakan. Maka saudara, hari ini saya mengajak setiap kita untuk kita bisa sama-sama mengambil lagi sebuah pesan pengharapan dari sebuah kisah yang punya nuansa paradoks ya. Di balik kesulitan ada berkat Tuhan. Di balik pesan peringatan yang begitu keras, di sana juga terpancar ada pesan yang berisikan pengharapan yang menguatkan. Mari saudara kita merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Mika pasal yang kelima. Mika pasal yang kelima ayat yang pertama sampai yang keempat. Mika pasal yang kelima ayat yang pertama sampai yang keempat. Silakan saudara boleh buka di Alkitabnya masing-masing atau mungkin saudara bisa menyimaknya di layar. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Mika pasal yang kelima ayat yang pertama sampai yang keempat. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Dan ia akan menjadi damai sejahtera apabila Asyur masuk ke negeri kita dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Demikian jauh pembacaan
firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya ingin mengawali dengan sebuah pertanyaan ya. Saya mau mengajak setiap kita untuk memikirkan, merenungkan atau bahkan merasakan sejenak pertanyaan ini. Coba kita jawab di dalam hati saudara, tidak perlu jawab secara langsung tapi jawab di dalam hati. Saudara, ada sebuah pertanyaan yang kita mau renungkan sama-sama. Bagaimana saudara perasaan kita jika kita tahu bahwa di depan kita itu akan ada tantangan dan tidak ada pilihan lain selain kita harus menghadapinya. Coba saudara pikirkan pertanyaan ini, coba renungkan pertanyaan ini. Mungkin ada beberapa contoh yang saya bisa berikan untuk menolong kita merenungkan pertanyaan ini. Bagaimana saudara jika kita dihadapkan bahwa mungkin orang terdekat kita atau bahkan mungkin diri kita sendiri. Kita mungkin ngalamin sebuah diagnosa dari dokter bahwa kita terkena penyakit yang begitu keras, yang begitu berat, dan dokter bilang umur kita nggak panjang lagi. Kira-kira apa yang kita rasakan saudara kalau kita harus menghadapi situasi yang demikian? Bagaimana kalau kita mau bekerja sekeras apapun, mau sebaik apapun performance kita di dunia kerja, kita harus menghadapi situasi ekonomi yang gak menentu, yang memastikan bahwa mungkin bulan depan kita di PHK, atau mungkin kita di layoff dari perusahaan di mana kita bekerja. Gimana kalau kita harus menghadapi situasi itu? Bagaimana perasaan saudara kalau saudara sekalian tahu bahwa mungkin bisnis yang saudara lagi bangun, itu sedang dalam kondisi yang diambang kehancuran. Gak ada pilihan lain selain bankrupt dan kemudian mungkin rumah dilelang dan lain sebagainya. Bagaimana perasaan saudara? Bagaimana perasaan saudara sekalian kalau tahu bahwa mungkin orang terdekat kita atau orang yang begitu kita kasihi, mereka akan meninggalkan kita karena satu dan lain hal. Nah, mungkin yang paling biasa tapi juga membuat kita gelisah dan sedang bikin pusing di beberapa minggu ke belakang gitu ya. Bagaimana dengan tantangan PPN 12% saudara. Ya, yang kita ngomel sana sini, oh enggak itu cuma barang mewah begitu ya. Terus kemarin saya dengar katanya salmon nanti kena PPN 12%. Astaga begitu ya, salmon aja udah kehitung barang mewah saudara. Rasanya kita menghadapi situasi yang gak menyenangkan. Rasanya kita menghadapi situasi yang kayaknya serba gak pasti. Saudara mungkin kita berkata, waduh jangan dikasih pertanyaan yang kayak begini dong. Ya. Rasanya kalau pertanyaan kayak gini gak ada yang mau ngerasain, gak ada yang mau jawab, gak ada yang pengen merenungkan saudara. Well, saya pun takut kalau saya harus jawab pertanyaan yang demikian. Tapi realistis dengan kehidupan saudara, yang namanya hidup itu gak pernah bisa lepas dari yang namanya tantangan. Kita gak tahu kapan tantangan itu datang dan bentuknya seperti apa dia akan mengusik kehidupan kita. Maka saya yakin jika kita diperhadapkan dengan situasi yang demikian saudara, kita mungkin akan mengalami kegelisahan yang begitu besar. Bahkan kita mungkin mengalami rasa frustasi yang begitu berat yang membuat kita hilang semangat, hilang harapan untuk menjalani kehidupan. Maka saudara di dalam situasi yang demikian kita perlu sadar bahwa kita membutuhkan seorang penolong. Kita membutuhkan seseorang yang bisa menolong kita. Dan kurang lebih saudara itu yang dirasakan oleh Raja Hizkia. Saudara kalau kita baca kitab Nabi Mika itu adalah kitab di mana Nabi Mika itu menjadi seorang nabi waktu zaman pemerintahannya Raja Hizkia. Ya, pada saat itu Raja Hizkia itu memimpin yang namanya Yehuda saudara. Jadi kondisinya adalah tadi kita bacanya di ayat keempat kalau Asyur itu datang begitu ya. Kenapa kok ada disebut Asyur? Kondisinya begini saudara. Waktu itu Asyur itu adalah sebuah kerajaan negara yang superpower ya, yang tidak terkalahkan begitu ya, dan dia sudah menyerang wilayah Israel Utara saudara. Itu terdiri kurang lebih dari 10 suku, bayangin 10 suku itu sudah dihancurkan oleh Asyur. Dan negara-negara di sekitarnya sudah dikuasai oleh Asyur. Tersisa tinggal sedikit lagi Yehuda saudara. Yehuda itu segede apa sih? Yehuda itu cuma terdiri dari 2 suku saudara ya. Mungkin hanya Yehuda dan Benyamin. Mungkin ada sedikit Lewi, tapi Lewi itu tidak diperhitungkan saudara. Saudara bayangkan pada waktu itu bagaimana kondisi Hizkia. Tinggal selangkah lagi dia harus memimpin Yehuda yang akan dihancurkan oleh Asyur. Bayangkan sekali lagi saudara-saudara, zaman itu tidak ada satupun kerajaan negara yang berani melawan Asyur dengan segala kekuatan militernya yang bisa dikatakan unbeatable. Gak terkalahkan Asyur tuh. Gak ada satupun yang bisa kalahkan Asyur. Ya, dan Yehuda yang kecil itu harus menghadapi sebuah realita yang terlalu menakutkan. Saudara,
Bisa dibayangkan ya seberapa frustasinya seorang Hizkia harus memimpin si kecil Yehuda. Dan semakin frustasi lagi ketika Hizkia sudah menyadari bahwa tidak ada satupun negara-negara di sekitarnya yang bisa tolongin dia. Mungkin dia mau berharap sama Mesir, Mesir pun tidak berani melawan Asyur, saudara. Maka di tengah kefrustasian seorang Hizkia, datanglah Nabi Mika yang Allah pakai untuk memberikan sebuah janji akan lahirnya Mesias yang akan menolong mereka keluar dari situasi yang terjepit. Yakni ketika Yesus lahir ke tengah dunia. Maka kita tahu saudara, long story short, dari kisah ini bagaimana Allah menyatakan janjinya secara ajaib di zaman Hizkia. Kita tahu ya kisah setelahnya, Yehuda yang sangat tidak masuk akal kalau dia bisa menang lawan Asyur, dia berhasil mengalahkan Asyur. 120.000 tentara Asyur itu mati seketika, hanya ketika apa? Ketika Allah kirimkan satu saja malaikatnya. Bayangin saudara, cuma satu. Dan 120.000 tentara Asyur mati. Dan pertama kalinya Asyur terkalahkan saudara. Dan 700 tahun kemudian janji pertolongan Allah ini digenapi dengan sempurna. Waktu Yesus lahir ke dunia, dia tidak cuma menolong umatnya untuk keluar dari tantangan dunia, tapi menang atas maut. Saudara, entah kefrustasian apa atau tantangan apa yang mungkin sedang kita hadapi atau yang sudah kita hadapi dan akan kita hadapi di waktu yang akan datang. Tapi kita punya satu pengharapan saudara, bahwa janji Allah yang digenapi di masa lampau adalah janji Allah yang digenapi di masa sekarang, adalah janji Allah yang juga akan digenapi di masa yang akan datang. Allah tidak pernah ingkar dan lalai terhadap janjinya kepada umatnya. Nah, seringkali saudara, Allah menunjukkan bahwa dia bisa menyatakan janjinya justru melalui apa yang lemah, apa yang tidak signifikan menurut standar dunia. Maka saudara, hal pertama yang perlu kita jadikan sebuah prinsip untuk kita menjalani hidup kita di tengah dunia yang penuh dengan kefrustasian ini adalah saudara, kita perlu terus belajar berpegang hanya kepada kasih setia dan anugerah Tuhan. Saudara, bagian yang tadi kita baca di dalam kitab Nabi Mika pasal yang kelima ayat pertama di sana dikatakan bahwa tetapi engkau, yaitu Tuhan Allah dikatakan ya, tapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Saudara perhatikan ya, Bethlehem Efrata yang terkecil. Nah ini saya mau ngetes sedikit ya, saya ngetesnya kok Gary aja deh. Boleh ya kok Gary ya? Bethlehem Efrata tempat kelahiran siapa kok Gary? Selain Tuhan Yesus sebelumnya ada siapa? Ada yang tahu saudara Bethlehem Efrata itu tempat kelahiran siapa saudara? Wah ini guru-guru KA kalau nonton menangis saudara ya. Bethlehem Efrata tempat kelahiran siapa? Koroni aja deh, Koroni siapa Koroni? Daud katanya. Ya. Saudara, Bethlehem Efrata itu adalah tempat di mana Daud lahir. Ya. Kita perlu perhatikan teman-teman ya, dari Bethlehem yang begitu kecil, Allah menyatakan janjinya pertama kepada Raja Daud dan Allah menggenapinya sampai kepada kelahiran Yesus dan stay di Bethlehem, saudara. Saudara, Bethlehem sebuah kota yang kecil, yang tidak signifikan gitu ya, yang tidak berarti di mata manusia, tapi melalui kota yang kecil ini pengharapan yang begitu besar itu Tuhan nyatakan. Saudara, perjalanan dari Bethlehem Efrata kepada Bethlehem ketika Yesus lahir adalah sebuah perjalanan yang naik turun. Tapi kalau saya kasih di situ grafiknya bukan naik turun ya, grafiknya ruwet saudara ya. Kenapa ruwet? Saudara, kita tahu waktu Raja Daud lahir begitu ya, dan setelahnya sampai menantikan Kristus lahir ke dunia, ada belasan raja-raja yang memimpin umat Allah. Perhatikan ya, belasan raja-raja. Dan di antara belasan raja-raja itu mungkin hanya terhitung 3 atau 4 raja yang baik saudara. Sisanya adalah raja-raja yang sangat buruk. Bayangin ya, makanya saya bilang grafiknya ruwet saudara. Karena itu gak cuma up and down, tapi down, upnya dikit, down lagi. Itu yang terjadi sama umat Allah. Ya, mereka tidak, raja-raja ini tidak memimpin umat Allah untuk setia bergantung kepada Allah. Tapi justru mereka banyak sekali mengikuti ilah-ilah dari kerajaan-kerajaan lain yang ada di sekitar mereka. Ya, mereka menyembah berhala, mereka tidak lagi taat kepada Allah.
Mereka banyak bersandar hanya kepada pengertiannya sendiri yang dikuasai oleh dosa. Saudara, waktu umat Allah mengalami kesulitan, mereka gak cari Allah di sana. Mereka cari pertolongan dari negara-negara lain yang tidak mengenal Allah. Dan pada akhirnya mereka harus menyembah kepada ilah-ilah dari negara-negara yang tidak mengenal Allah. Tapi satu hal teman-teman, saudara-saudara, kalau kita lihat perjalanan kehidupan umat Israel, kehidupan umat Allah. Perjalanan umat Allah itu seringkali diwarnai dengan ketidaksetiaan. Tapi kita perlu mengingat satu kebenaran, saudara-saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Dia tetap setia kepada janjinya bahwa Mesias itu tetap akan lahir dari keturunan Daud. Maka lewat kehidupan bangsa Yehuda, kita bisa melihat bagaimana kesetiaan Allah itu jelas. Bukan karena kebaikan manusia, tapi hanya karena anugerahnya. Dari Bethlehem yang kecil, yang tidak signifikan di mata manusia, Allah menyatakan kesetiaan, janji, dan anugerahnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, waktu kita hidup sebagai orang Kristen, kita mungkin sudah belasan tahun, puluhan tahun ikut Tuhan. Tidak jarang justru kita mulai mengalami banyak hal yang mendistraksi hidup kita dari Tuhan. Bangsa Yehuda yang hilang setia, begitu ya, yang banyak down-nya, sering gak setianya, itu sebenarnya adalah gambaran diri kita. Terkadang kenyamanan hidup, apa yang kita miliki, apa yang kita punya, koneksi yang kita punya, privilege-privilege yang kita nikmati, itu membuat kita bergantung kepada hal-hal tersebut dan kita tidak lagi bergantung pada Tuhan. Kalau Ayub, saudara bisa bilang, Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan, kata Ayub. Tapi kita gak cukup punya keberanian, kita gak cukup punya iman untuk bisa berkata seperti Ayub. Kita mulai berpikir kalau ada situasi yang sulit, rasanya saya pilihnya gak dulu deh Tuhan. Kalau berkat, oke. Kalau privilege, oke. Tapi kalau situasi yang sulit, kayaknya enggak dulu. Kita mulai bergaining sama Tuhan, tawar-menawar. Boleh gak sih Tuhan kalau saya dapat yang enaknya aja gitu. Kan katanya Tuhan berkuasa, kenapa saya harus susah? Kenapa saya harus sulit? Kalau kita menghadapi situasi yang sulit, kita mungkin berpikir, oh gimana pun caranya saya akan keluar dari situasi sulit ini. Meskipun jalan yang berdosa sekalipun saya akan tempuh. Ketika ada situasi yang sulit, kita seringkali berdoa, minta sama Tuhan untuk kita dikeluarkan dari situasi yang sulit. Tapi seolah Tuhan juga berkata tidak. Tuhan seolah tidak melakukan apapun. Tapi saudara, kita perlu ngerti, dia tidak ubahkan situasi kita bukan karena dia tidak berkuasa. Bukan juga karena dia jahat. Dia tidak ubahkan situasi kita karena dia punya agenda yang jauh lebih penting untuk mengubahkan hidup kita. Perubahan kita itu lebih matters buat Tuhan, lebih berharga buat Tuhan ketimbang mengubahkan situasi yang kita sedang hadapi. Saudara, dunia ini tidak semuanya hitam dan putih. Ya, mungkin waktu kecil kita berpikir hidup itu hitam dan putih. Semakin dewasa kita ngerti, kita sering diperhadapkan dengan situasi di mana kita ada di gray area, ya area yang abu-abu. Tapi saudara, perhatikan ya, sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kita punya Roh Kudus. Bahkan di gray area sekalipun, Roh Kudus terus mengingatkan kita dan kasih tahu kita apa yang berdosa dan apa yang tidak. Maka saudara, keputusan untuk memilih apa yang berdosa adalah sepenuhnya ada di tangan kita. Kadang kita suka berlindung ya di balik kata wajar. Kita suka berlindung di balik kata cincai gitu ya. Cincailah gitu ya. Wajar lah, semua orang juga melakukan. Gak apa-apalah bohong-bohong dikit mah. Toh gak merugikan. Ya, white lies itu still okay. Tadi saya di KU1 kasih contoh begitu ya. White lies contohnya apa ya? Saya mikir dari kemarin saya mikir begitu ya. Salah satu contoh misalkan saudara, setiap kita punya talenta betul ya, dan tidak sama setiap orang. Mungkin ada orang-orang yang tidak punya talenta menyanyi misalkan. Gambarannya misalkan saya nggak punya talenta menyanyi, kemudian Ko Geri bisa begitu ya. Nah satu kali misalkan di dalam sebuah pertemuan begitu ya, saya nyanyi sekencang-kencangnya dan suara saya itu sudah mulai mengganggu orang. Dan Ko Geri mungkin yang punya talenta, mungkin Ko Geri seharusnya mengingatkan gitu ya, suaranya mungkin boleh dikecilin sedikit begitu ya, supaya tidak terlalu galak gitu. Nggak mungkin Ko Geri datang, suara lu jelek ya, boleh diem gak? Gak mungkin Ko Geri ngomong begitu. Tapi seharusnya bisa menyatakan kebenaran dengan cara yang lain. Tapi kadang white lies itu kita pilih. Kita bilang apa? Bagus ya suara kamu ya, keren, good job, keep up the good works. Ya. Padahal enggak,
Tapi kita seringkali membiasakan white lies yang demikian. Ya ada banyak saudara ya, banyak white lies yang mungkin kita lakukan. Saya banyak sekali menemukan contohnya, tapi kalau saya sebutin semua kayaknya gak ada gunanya saudara. Tapi itu yang seringkali kita pilih. Ya, atau mungkin kita bilang, oh gak apa-apa lah yang ilegal dikit-dikit mah. Yang penting saya bayar, toh semuanya lancar. Oh gak apa-apa lah, nyogok-nyogok dikit lah sana sini, it's okay. Toh saya gak ngumbar kok, saya gak ngajarin orang, nyogok ya, enggak. Saya lakuin itu buat diri saya sendiri. Oh gak apa-apa saya gak jaga kekudusan. Oh gak apa-apa saya berelasi seenaknya. Mau saya berzina sekalipun, it's okay. Toh saya sudah dewasa. Nah, kita berlindung di kata dewasa. Ya, saya berhak kok atas tubuh saya. Oh gak apa-apa saya ngomongin orang sana sini. It's okay. Ya, orang tuh banyak yang mau berteman sama saya. Oh orang banyak yang mau ngobrol sama saya. Karena kalau ngobrol sama saya mereka dapat info A1. Ya. Makanya saya banyak temennya. Kita berlindung di balik kata, oh zaman sudah berubah lah. It's okay, cincai, wajar. Toh banyak yang melakukan, toh banyak yang mau melakukan hal yang demikian. Saudara, seringkali kita berlindung ya di balik segala dosa itu. Tanpa kita sadari apa yang kita lakukan mungkin sudah tidak menjadi kesaksian yang baik setidaknya buat diri kita sendiri yang memegang status sebagai anak Tuhan atau orang Kristen. Saudara, kebiasaan-kebiasaan yang kita bangun itu membentuk bagaimana integritas kita di hadapan Tuhan. Tapi bersyukurnya Tuhan kita adalah Tuhan yang kesetiaannya tidak bergantung kepada bagaimana kesetiaan kita. Mungkin kita menganggap bahwa pesan mimbar hari ini rasanya tidak cukup menyenangkan untuk didengar. Kita mungkin bisa menganggap bahwa pesan mimbar hari ini adalah sesuatu yang sepele. Kita keluar dari ruangan ini kita bisa lupa begitu saja saudara. Tapi kita diingatkan saudara, justru dari apa yang kita anggap sepele, Tuhan mau menyatakan kesetiaannya. Dia mau kita terus dengar peringatan itu. Karena dia mau kita sadar bahwa kita harus terus bertobat dari jalan yang salah setiap hari. Mungkin ada di antara kita yang berkata bahwa ya hidup saya mah udah terlalu jauh lah sama Tuhan. Umur saya mah udah segini, susah saya mau ubah tabiat saya. Itu mah sudah mendarah daging dalam diri saya. Oh sulit saya keluar dari karakter yang berdosa. Saya udah umur segini. Saudara, pesan yang sederhana hari ini Tuhan sampaikan buat kita supaya kita tidak hopeless melihat hidup kita sendiri. Kita bisa sekali lagi mendapatkan pengharapan. Bahwa Tuhan itu tidak lihat seberapa baik dan buruknya kita untuk dia mengasihi kita. Selagi dia masih berbicara, selagi dia masih kasih warningnya. Entah itu dengan cara yang lemah lembut, entah itu dengan cara yang keras. Tuhan lagi kasih lihat kita betapa besar kasih setia dan anugerahnya buat kita. Saudara, Tuhan mengundang kita semua untuk berhenti mengandalkan diri kita sendiri. Berhenti bersandar kepada pengertian kita yang berdosa. Dan kita senantiasa menundukkan diri kita di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Gak ada hal yang jauh lebih kuat saudara untuk menopang hidup kita selain anugerah Tuhan. Bukan kekayaan, bukan apa yang kita punya, bukan kehebatan kita, bukan seberapa banyak koneksi kita yang kita punya, tapi hanya anugerah Tuhan semata yang pada akhirnya memberikan kita pengharapan yang kekal. Manusia bisa mengecewakan saudara. Kemampuan kita itu ada batasnya. Harta yang kita punya itu bisa lenyap. Tapi Tuhan sajalah yang tinggal tetap. Tantangan hidup kita gak bisa hindari. Tapi sangat penting untuk kita tahu dengan apa atau dengan siapa kita menghadapinya. Seorang misionaris bernama Hudson Taylor di dalam salah satu kalimat yang saya kutip, dia pernah berkata, self-dependence is our weakness. But God dependence is our strength. Waktu kita bersandar sama diri kita sendiri, justru di sanalah titik kita paling lemah, saudara. Tapi waktu kita bersandar sama Tuhan, di sanalah letak kekuatan kita. Nah, hal kedua saudara yang mau kita bawa pulang hari ini, selain kita terus diingatkan untuk kita bersandar kepada kasih karunia dan anugerah Tuhan, tapi kita juga diingatkan akan sebuah kepastian yang melegakan hati kita, bahwa Allah sendiri yang akan menjamin harapan kita.
Saudara, gak lama lagi kita masuk tahun 2025 dengan segala tantangan dan kejutan yang mungkin sudah menanti di depan mata kita. Maka pertanyaannya, apakah kita sudah siap menghadapi ups and down yang mungkin dan pasti akan terjadi di depan sana. Ya, saya terlalu yakin saudara, gak ada satupun manusia di ruangan ini yang merasa bahwa hidupnya akan terus flat sampai kapanpun, gak akan saudara. Ya, semakin kita bertambah usia, kita menemukan ada semakin banyak tantangan yang harus kita hadapi. Ada semakin banyak pembelajaran yang harus kita hadapi. Nah, di ayat yang ketiga sampai yang keempat tadi saudara, di sana dikatakan bahwa iya, Tuhan Allah itu akan menjadi apa saudara? Menjadi gembala di dalam apa? Di dalam kekuatan, di dalam kemegahan, di dalam kebesaran sampai ke ujung bumi. Dan dia akan hadir menjadi damai sejahtera. Saudara, mungkin pernah muncul di dalam hati dan pikiran kita kalau memang Allah itu gembala yang besar, yang sedemikian hebat dan sedemikian luar biasanya, maka pertanyaannya kenapa pada waktu itu Allah gak langsung aja cabut Yehuda keluar dari situasi yang terjepit? Apakah Allah gak mampu? Apakah Allah tidak sanggup? Mungkin kita berkata kalau memang Allah sebegitu luar biasanya, apakah Allah tidak mampu membuat supaya umatnya atau manusia yang dia ciptakan tidak harus hidup di dalam situasi yang sulit? Apakah Tuhan gak mampu? Apakah dia gak cukup berkuasa? Saudara, Allah tidak pernah menjanjikan sama sekali bahwa umatnya dan juga kita semua akan langsung keluar dari kesulitan waktu kita mengikut dia. Tapi sebaliknya saudara, Allah menyatakan janjinya bahwa dia akan menjadi seorang gembala, memimpin kita di dalam kekuatan dan juga keagungan. Maka di dalam setiap tantangan, di dalam setiap penderitaan sekalipun, Allah hadir untuk memelihara, untuk menolong dan juga menjamin harapan kita. Terkadang Tuhan izinkan kesulitan terjadi dalam hidup kita bukan karena dia tidak berkuasa, melainkan justru dia mau bukakan mata kita bahwa kita cuma manusia biasa. Kita bukan siapa-siapa. Dengan segala yang kita punya, dengan segala kehebatan yang kita banggakan, we are nothing. Tapi Tuhan yang punya kuasa, dia yang berkuasa. Ada karakter, ada iman yang mungkin Tuhan sedang terus murnikan di dalam hidup kita. Roma 5 saudara ayat yang ketiga sampai keempat berkata, dan bukan hanya itu saja kata Paulus, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudara, gak ada patung yang indah keluar langsung dari sebongkah batu. Butuh seseorang yang memahat dan membentuk supaya itu bisa menjadi sebuah karya yang indah dan karya yang bernilai. Apalagi hidup kita saudara di tangan Allah. Meskipun kita tahu bahwa dibentuk, dipahat itu rasanya sakit, terkadang tidak nyaman begitu ya. Tapi proses itulah yang membentuk kita jadi pribadi yang indah dan juga bernilai. Cerita sedikit saudara ya. Waktu saya kecil, saudara, saya tuh bukan anak yang pemberani. Mungkin saudara pernah lihat ada anak kecil yang apa dipanjat, apa dinaikin begitu ya. Oh mereka berani begitu ya, benar-benar pemberani. Kayaknya lihat ada kolam renang aja mereka pengen nyebur begitu ya, tanpa merasa itu bahaya. Nah gak tahu kenapa saudara, waktu kecil saya tuh bukan anak yang seperti demikian. Saya anak yang sangat-sangat penakut. Nah satu hari waktu saya liburan sama keluarga saya, waktu itu kami liburan gak jauh, hanya mungkin sekitar 1,5 jam dari kota Malang. Kami naik ke kota yang sedikit lebih tinggi lagi, lebih dingin begitu ya. Kami pergi ke kota yang namanya Tretes saudara ya. Waktu di Tretes itu pertama kalinya seumur hidup saya lihat yang namanya kuda tuh gede banget, karena waktu itu saya masih kecil ya. Sekarang sudah kegedean saudara ya. Waktu itu saya masih kecil, saya ngelihat kuda yang begitu gede dan saya ketakutan saudara. Waktu saya ketakutan tuh saya ngelihat ke kiri, ke kanan gitu ya. Wah itu banyak banget anak kecil tuh udah mulai naik begitu. Naik ke atas kuda, kok mereka berani, saya takut. Dan waktu itu saya lihat koko saya naik, cici saya naik. Apa yang terjadi sama saya saudara? Apakah saya pengen naik? Tidak saudara. Saya nangis di situ, pressure saudara. Kenapa mereka berdua naik, saya gak berani, saya takut gitu ya. Dan waktu mulai kuda mereka jalan, disitulah saya nangis sekencang-kencangnya. Karena apa? Mama saya bilang naik, buruan naik gitu ya. Dan saya tetap gak mau naik, saya nangis sekencang-kencangnya. Tapi saudara saya ingat satu kejadian. Waktu itu saudara, papa saya itu sama sekali tidak paksa saya untuk mengalahkan rasa takut saya. Enggak, dia gak paksa saya. Yang terjadi adalah ketika mama saya bilang, buruan naik gak? Naik gak gitu ya. Mama saya udah gitu ya, naik tangannya mulai dari bawah, tengah sampai udah ke atas begitu ya. Dan kemudian papa saya yang naik ke atas kuda itu terus dia bilang gini, ayo sini
papa yang pangku, gak apa, sini papa temenin. Oh, apakah saya terus tenang, naik, enggak saudara, saya naik sambil, saya nangis saudara. Di atas tuh sepanjang jalan, padahal cuma treknya cuma muter sekali doang saudara. Itu saya nangis sepanjang di atas kuda karena saya ketakutan. Tapi saya ingat banget, saya pegangan tangan papa saya kenceng banget, saya gak mau lepasin. Sampai treknya selesai kemudian turun, saya gak lega saudara, di situ saya tetap nangis gitu, saya ketakutan. Tapi memori ini saudara menjadi sebuah ingatan yang baik bagi saya. Yang menggambarkan bagaimana kasih Allah Bapa buat anak-anaknya. Saudara, terkadang waktu kita berdoa, Tuhan bahkan tidak menghilangkan sedikit pun tantangan yang kita hadapi. Ya. Tapi satu hal yang pasti, Dia menyatakan janjinya bahwa Dia berjalan bersama-sama dengan kita. Dia memastikan kita aman sampai ke tujuan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tantangan hidup seringkali membuat kita merasa kecil, merasa lemah, merasa gak berarti. Namun kisah Bethlehem mengingatkan kita bahwa Allah mampu menggunakan apa yang kecil itu untuk melahirkan satu pengharapan yang besar. Tidak ada situasi satupun yang terlalu sulit bagi Tuhan, dan tidak ada hidup yang terlalu kecil untuk Allah memulai karyanya yang besar. Dan pengharapannya dinyatakan oleh karena kasih setianya gak pernah gagal. Saudara, jangan pernah remehkan apa yang mungkin Allah sedang kerjakan dan persiapkan melalui hidupmu hari ini. Setiap peristiwa yang kita jalani bersama dengan Allah selalu memberikan sebuah pengharapan bahwa Dia sedang mengerjakan segala sesuatu yang baik bagi hidup kita. Satu hal ini saudara yang kita perlu ingat, bahwa Allah sering memulai karya yang besar dari hal-hal yang kecil, dan pengharapan kita itu terjamin karena kasih setianya gak pernah gagal. Saudara, mari kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kita perlu terus percaya kepada kasih karunia dan anugerah-Nya, karena Dia adalah gembala yang setia, dan Dia adalah sumber pengharapan kita yang sejati. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Mari sekali lagi saudara kita pikirkan baik-baik seberapa besar kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Seberapa banyak mungkin pemberontakan-pemberontakan yang kita sudah pernah lakukan di dalam hidup kita. Tapi hari ini di hadapan Tuhan kita mau sama-sama tunduk. Kita mau sama-sama menyatakan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, ini saya Tuhan. Saya dengan segala kekurangan saya. Ini saya dengan segala pemberontakan yang mungkin saya lakukan. Tapi ajar saya Tuhan hari ini untuk tunduk. Tunduk di bawah kasih karunia dan anugerah. Tunduk di dalam rasa percaya bahwa Tuhan menjamin harapan saya. Baik di masa sekarang maupun masa yang akan datang.